gagal bersama Tuhan. Di awal tahun yang belum lama ini kami memulainya. Kami rindu Tuhan untuk memulainya dengan penuh dengan ucapan syukur. Kami rindu Tuhan untuk menyerahkan segala sesuatu yang belum kami mulai, yang belum kami kerjakan. Kami mau serahkan ke alas kakinya Tuhan. Sebagai tanda ini bukti penyerahan diri kami, sebagai tanda bahwa kami sungguh jauh dari kata mampu, bahwa kami sungguh nggak bisa untuk melakukan semua hal di tahun 2025 ini bila bukan karena Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, biar Tuhan boleh bekerja atas hidup kami di awal tahun 2025 ini, sehingga setiap orang yang ada di sekitar kami, baik itu keluarga terdekat kami, saudara kami, atau bahkan rekan sekerja kami, orang-orang di tempat lingkungan kami berada, itu boleh merasakan kasih Tuhan, terutama untuk bisa mendengar kabar keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sirami kami Tuhan dengan air yang baru, sirami kami Tuhan dengan sarapan rohani-Mu Tuhan, dengan kekuatan yang baru Tuhan. Kami rindu biar Tuhan boleh segarkan setiap hati kami dan kami boleh pulang dengan kekuatan yang berbeda, dengan berkat yang berbeda, yaitu dengan berkat yang baru. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap jemaat yang siap mendengar, mari semua katakan amin. Sebelum duduk berikan salam ke kanan, ke kirinya. Yang baru ketemu, belum ngucapin tahun baru masih bisa, Happy New Year ya. Selamat tahun baru. Ya, silakan duduk. Saudara-saudara, suaranya masih agak ada dengung dikit ya. Ya, sambil diperbaiki ya. Selamat pagi semuanya. Masih setengah suara. Selamat pagi semuanya. Pagi, selamat pagi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk setiap jemaat MDC. Perkenalkan sebelumnya, nama saya William dan saya juga memiliki seorang istri bernama Agnes dan 3 orang anak, ya, Hillary, Morgan, dan Max. Saat ini saya melayani sebagai pemimpin kesan dan juga di teman-teman profesi muda, ya. Dan hari ini saya berkesempatan untuk membawakan sebuah bahan yang diberi judul Dipandu oleh Hikmatnya, atau bahasa Inggrisnya Guided by His Wisdom, ya. Dipandu oleh hikmatnya. Bicara soal buku, ya, ada seorang pengarang buku yang dia sangat terkenal dan alirannya ini dia suka menulis tentang masa depan. Orang ini sudah meninggal dan orang ini sudah lama hidupnya, di tahun 28. Dia bernama Alvin Toffler. Alvin Toffler ini dia membuat sebuah buku, dia penulis buku, dia seorang futuris, ya. Futuris itu orang yang suka nulis tentang yang kedepannya kira-kira jadinya seperti apa. Apa mungkin dia mirip dengan peramal cuaca gitu ya? Bukan. Dia menulis sebuah buku yang meledak di pasaran, judulnya The Third Wave. Seperti judul bukunya, artinya apa? Gelombang ketiga. Gelombang ketiga, dia menulis tentang perkiraan terjadinya adanya gelombang revolusi yang ketiga. Pada zamannya sudah pernah terjadi, yaitu revolusi agraria. Agraria itu tentang pertanian di tahun sekitar 1700-1800-an. Waduh, lama banget ya. Kemudian di tahun sekitar 1900-an itu terjadi lagi revolusi yang namanya revolusi industri. Perubahan dari yang pekerjaan itu dilakukan oleh orang, kemudian berubah dilakukan diganti oleh mesin-mesin. Pabrik-pabrik mulai dibangun semuanya, mesin-mesin mulai ada. Dan pada saat tahun 80 buku ini ditulis, dia memprediksikan bahwa akan terjadi lagi satu revolusi, yaitu namanya revolusi teknologi. Padahal saat itu belum ada yang namanya handphone. Jangankan ngomong handphone, komputer aja masih segede satu ruangan. Saya masih ingat pertama kali komputer yang saya terima, dan itu masih pakai DOS ya, masih pakai DOS, mainannya masih
ya bukan jangan ngomong 3D, 2D patah-patah gitu kan. Itu saya masih ingat saya berterima itu di umur 6 tahun, 7 tahun ketika saya SD kelas 1. Dan kita bisa lihat sekarang perubahannya begitu besar dengan adanya internet, dengan adanya ponsel, dengan ponsel berubah lagi jadi smartphone. Ponsel aja bisa smart ya. Itu memungkinkan informasi itu beredar dengan sangat cepat, dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan jumlah yang sangat banyak dan dalam waktu yang sangat singkat karena begitu mudahnya peredaran informasi di dunia ini. Salah satu quote-nya dari Alvin Toffler yang terkenal itu, saya bacakan bahasa Inggrisnya ya. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Atau saya terjemahkan secara sederhananya, ketidakmampuan seseorang berliterasi di abad ke-21 itu bukan orang-orang yang nggak bisa baca dan nggak bisa tulis, tapi adalah mereka yang tidak bisa belajar, tidak bisa melupakan ajaran, dan kemudian tidak bisa belajar lagi. Dan seperti yang kita lihat sekarang, pada saat handphone baru terima, dulu kita cuma terimanya, adalah kurang lebih kita perlu belajarin apa? Bisa telepon, bisa SMS. Ternyata dengan perubahan teknologi, ada fitur-fiturnya. Bisa buat chatting, bisa buat medsos. Bisa lagi cari-cari resep, bisa cari bahan, bisa cari jalan. Kalau misalnya mau ke sini, jalannya cari yang dekat dan nggak macet. Namun ada juga informasi-informasi yang begitu banyaknya dan akhirnya bisa menjadi racun buat kita. Orang yang lain, seorang jurnalis, seorang penulis, dan juga seorang pastor, namanya Brad McCracken. Dia menggambarkan bahwa informasi itu seperti makanan. Kalau ada piramida makanan itu dia bentuknya adalah piramida ya. Tentunya piramida, namanya piramida. Yang bawah tentunya lebih lebar, yang atasnya sempit mengecil. Menggambarkan piramida makanan adalah makanan yang paling banyak seharusnya yang sehat-sehat yang kita makan, betul? Gambarnya boleh diklik sebelumnya. Dimundurin. Gambarnya mundur sekali. Piramida makanan itu adalah makanan yang paling bawah. Itu adalah makanan yang kita makan, misalnya padi-padian, ataupun juga diklik sekali, mundur. Jadi padi-padian, beras, gandum, itu termasuk yang makanan masih boleh kita makan. Lalu di atasnya itu ada buah-buahan, ya. Ada buah-buahan, ada pisang, ada sayur. Kemudian ada susu, daging, boleh mulai kurangin. Namun yang paling atas adalah, yang kita perlu kurangin adalah lemak, garam-garaman, terus kemudian yang manis-manis, makin sedikit, kita perlu itu hanya sedikit. Dan gambaran itu diterapkan pada informasi. Informasi digambarkan dia bikin namanya piramida hikmat. Diperlukan hikmat untuk memilah-milah mana informasi yang baiknya kita masukkan ke dalam pikiran kita. Dan kita harus letakkan yang paling bawah, seharusnya yang paling bawah, paling banyak kita makan adalah firman Tuhan, yaitu the Bible. Jadi the Bible ini, the firman Tuhan menjadi asupan yang seharusnya kita makan paling banyak. Barulah di atas the Bible ada kegiatan-kegiatan gereja kah yang membuat kita membangun karakter kita. Lalu di atasnya lagi ada, kita ada kegiatan keluar, outdoor, nature and beauty. Ada buku-buku kita boleh baca. Baru ternyata ditaruh internet ini termasuk yang hampir paling atas. Dan yang paling pucuk paling atas, yang paling hati-hati. Saya tidak bilang untuk kita hindari, untuk tidak kita makan sama sekali. Tetapi perlu kita waspadai, di pucuk paling atas adalah media sosial. Pagi ini saya terima kiriman dari mama saya. Dikirimin. Ada gambar, ada video seorang lagi makan. Guys, hati-hati ya, kalau makan
ini makanan ini nggak sehat. Ini kalau misalnya di negeri sana, di negeri Paman Sam, makan beginian ini nggak sehat. Lihat nih, ini gorengan ini ya, ini bisa penyebab kanker. Dia makan, udah lebih baik kalau kita makan dikit aja, sisanya kita buang. Dalam hati saya, seenaknya membuang makanan, memang betul, kita harus memilah-milah makanan. Tapi bukannya tetap harus ada value yang kita harus pegang. Tetap harus kita juga punya pemikiran dan juga kita punya hikmat. Kalau seandainya memang itu tidak menyehatkan, alangkah baiknya saya nggak pesen yang ini, saya ambil yang ini saja. Dan tidak dibuang. Kan bisa begitu. Sehingga dikatakan our world has more and more information. Dunia kita ini semakin banyak informasi, tetapi semakin sedikit hikmat. Datanya banyak, tetapi nggak jelas. Banyak yang nggak pakai. Data-datanya banyak yang nggak pakai. Pagi ini kita buka Alkitab di Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Saya akan bacakan ayat yang genap. Saudara jemaat semuanya boleh baca ayat yang ganjil. Siap? Waduh, suaranya lemes banget ini. Kita mau baca firman Tuhan. Amin? Siap? Sekali lagi siap? 1, 2, 3 ayat 28. Saya duluan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, silakan. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31. Kita akan membahas di satu ayat, konsentrasi di satu ayat, yaitu ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Poin yang pertama, kita bisa melihat mengapa hikmat Tuhan perlu diandalkan. Karena hikmat Tuhan itu bisa dilihat ketidakterbatasannya melalui yang poin pertama, yaitu kekekalannya atau keabadiannya. Tuhan ialah Allah kekal. Saya warnain kuning ya supaya gampang dibacanya. Seringkali setiap orang itu memiliki angka favorit. Dan ada satu angka yang cukup banyak menjadi favorit bagi banyak orang. Karena angka ini dianggap membawa keberuntungan kah? Atau angka ini memiliki makna yang spesial? Tapi tahukah Anda bahwa angka ini banyak orang suka karena bentuknya itu membuatnya sama dengan melambangkan dengan lambang infinity atau keabadian. Angka berapakah itu? Angka 8. Angka 8, bagaimana kita membuat angka 8? Yaitu angka 8 ya. Angka 8. Bagaimana kita membuatnya dari awal dan kemudian sampai akhirnya tidak terputus. Tidak terputus. Seperti dengan lambang infinity, ketidakterbatasan. Kata kekal dalam bahasa Inggris itu disebut dengan, saya sebutnya paling gampang saya pakainya everlasting. Bisa dengan kata yang lain, misalnya eternal atau infinity juga bisa, kekekalan. Tapi saya mau pakai kata everlasting, yang artinya itu tidak lekang oleh waktu atau oleh zaman. Kalau gampangnya sederhananya saya ngomongnya no expiry date. Nggak ada expirednya. Ya. Di dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu ditulis, ia adalah awal dan akhir, alfa dan omega. Yang gambarkan bahwa Allah adalah Allah yang kekal, tidak lekang oleh waktu. Di rumah saya, anak-anak kadang-kala mereka suka membeli snack. Mereka ada snack, kita bisa lihat di balik snacknya, di bawahnya biasanya ada tulisan apanya? Expiry date atau best before. Sebaiknya digunakan sebelum, ada tanggalnya.
Jadi kita baiknya konsumsi sebelum tanggal tersebut. Bagaimana dengan makanan-makanan yang sekitar kita yang kita nggak ada ditulis tanggalnya? Ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Kita biarkan dalam waktu turun tertentu, buah-buahan tersebut bisa busuk. Kue bisa berjamur. Bagaimana dengan benda mati? Mobil juga bisa kusam. Makin lama bisa ketinggalan zaman. Baju, makin lama kalau nggak dipakai jadinya lapuk. Buku bisa lapuk. Semuanya bisa berubah. Namun di dalam kitab Ibrani 13 ayat 8, Kristus Yesus tidak pernah berubah sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Begitu juga bukan cuma sekedar benda mati. Benda hidup juga begitu. Contohnya apa? Tindakan kita terhadap seseorang. Kasih kita terhadap orang di sekitar kita. Kasih kita terhadap orang terdekat kita sekalipun. Kasih kita terhadap anak kita bisa saja berubah. Kasih kita terhadap orang tua bisa saja berubah. Orang yang pernah baik sama kita sayang sama dia. Ada suatu kali dia berbuat kesalahan sama kita. Semua yang baik-baiknya itu yang pernah dilakukan itu apa namanya? Luntur. Yang diingat satu, dia pernah bikin saya kesel. Dia pernah jahatin gue. Dia pernah begini, begono, A, B, C, D, E. Coba sih sebutin kebaikannya apa? Lupa. Yang diingetin apa? Yang jeleknya aja. Suami istri kalau cekcok gimana? Yang pernah gak disebutin? Kamu tuh memang baik, kamu selalu membawa aku jalan-jalan, kamu selalu ngajakin aku makan. Gak pernah. Yang disebutin apa? Jelek-jeleknya semua. Gak pernah dibilangin, dasar kamu cantik. Gak pernah gitu. Gak pernah. Ya, suami istri kalau ribut udah semuanya keluarnya yang jelek-jeleknya semua. Ada pasangan baru menikah, ya kan? Panggilnya, sayang, baru nikah gitu ya. Yang, kok kita gak pernah kemana-mana sih? Loh, dulu kita menikah karena apa? Karena jodoh kan? Iya, kan katanya kalau jodoh kemana? Gak kemana-mana. Jadinya ya di rumah aja, ya kan? Kalau dulu masih pacaran aja, ulang tahun, dikasih surprise, dibikin apalagi di medsos sih ya, dibikin lilin sepanjang jalan, tutup matanya ya sayangnya, aduh tutup mata dulu, tutup mata, jalan, surprise, kemudian ada karangan bunga, dan kemudian ada kado. Udah lewat 5 tahun, lewat 10 tahun, yang besok aku ulang tahun loh, ya udah besok McD. Tapi satu hal yang kita perlu ingat adalah, sekalipun kasih kita bisa luntur, sekalipun tindakan kita bisa berubah terhadap orang, tetapi tindakan Tuhan ataupun kasih Tuhan terhadap kita tidak pernah berubah. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Ya, yang kita lakukan rasanya itu nggak bisa. Tetapi percayalah, Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal. Tuhan itu jangan pernah bilang, itu kan Tuhan yang dulu. Dikatakan dalam Alkitab, aku tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, ketidakterbatasan hikmat Tuhan nampak melalui kreativitasnya. Ya. Kreativitas. Seperti yang minggu lalu dikatakan, kata kreatif itu datang dari kata kreasi. Creation. Kreasi itu artinya membuat sesuatu. Jadi kalau seseorang dibilang, waduh kreatif banget,
Dia suka membuat sesuatu. He can make something out of nothing. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Bukan dari tengah, melanjutkan dari apa yang sudah ada. Enggak. From the scratch to finish. Dari ujung ke ujung. Kalau tadi kita bicara soal infinity, awal sampai akhir tidak terputus, tidak ada endingnya. Kalau ini dia menyelesaikan sampai finish, dari awal sampai akhir. Gak ada setengah-setengah. Dan dia ciptakan begitu beragam isinya dari bumi kita. Di akhir tahun kemarin saya berkesempatan untuk berjalan bersama keluarga dari istri saya. Saya bawa anak-anak ya semuanya, dan saya bawa kembali ke sebuah negara, ke sebuah negara kanguru ya. Di mana anak-anak saya itu 5 tahun yang lalu, persis 5 tahun yang lalu mereka sebetulnya pernah ke sana, tetapi karena masih kekecilan, mereka nggak ada yang ingat apa-apa. Dan kemudian saya ajak untuk kembali melihatnya lagi, yaitu sebuah museum. Museum ini anak yang pertama dia mulai samar-samar mulai ingat lagi, oh iya pernah ke sini, oh iya. Di museum itu banyak sekali isinya. Ada isinya tulang dinosaurus yang besar, dan kemudian fosil-fosil dinosaurus yang belum terangkai dengan penuh, dengan selesai. Dan kemudian ada berbagai macam serangga. Dan menariknya, serangganya bukan cuma sekedar puluhan atau ratusan, tetapi bahkan ribuan, begitu banyak sekali. Dan saya cari datanya, dikutip dari lifescience.com, itu ternyata di bumi kita ini, itu spesies mamalia itu ada 5.500 spesies. Luar biasa ya. Amfibi, diikuti dengan amfibi 8.000. Lalu reptil, itu 10.000. Burung juga sekitar 10.000 spesies. Dan kemudian naik lagi ikan. Ikan 34.000, tetapi masih belum kedata semuanya, karena yang di bawah laut ini mungkin kita cuma explore, jangan-jangan nggak nyampe 50%, ya. Tetapi yang jauh melebihi semuanya, kalau tadi kita lihat udah kita dengar banyak sekali ya, ribuan spesies, 34.000 spesies ikan. Tetapi yang jauh melebihi semuanya adalah insekta atau serangga, 3 juta spesies, dan bahkan masih banyak yang belum terdata. 3 juta spesies di bumi kita ini begitu banyak, bukan cuma sekedar satu spesies ada beragam, ada jumlahnya, bukan 3 juta, tetapi 3 juta macam jenis serangga. Begitu banyaknya spesies yang ada, saya nggak kebayang ya. Kalau orang punya anak 3, masih kita ingat namanya. Kalau orang punya anak 8, kadang-kala dia udah bingung, manggil namanya salah-salah. Kalau punya anak 3 juta itu bagaimana ceritanya ya? Tuhan itu ngingetin namanya satu persatu itu gimana? Dia namain atau gimana ini? Makanya mungkin dia kasih manusia engkau kuasai dan engkau berikan nama semuanya. Karena Tuhan bagi tugas. Enggak ya, Tuhan itu berkuasa, amin. Dan lebih dahsyatnya lagi adalah manusia. Manusia sekalipun mukanya mungkin ada yang mirip-mirip, ya. Yang satu cantik, yang lainnya ganteng-ganteng. Coba lihat jarinya semuanya. Coba dicek, ada gak yang sama? Tidak ada jari yang sama, dan bahkan jari yang orang dimiliki sama orang kembar sekalipun. Dikatakan padahal sidik jari ini ditentukan oleh genetik. Tetapi orang kembar yang memiliki genetik yang paling mirip pun tidak memiliki sidik jari yang sama. Dan di dunia ini kira-kira ada 8 miliar orang, dan mereka tidak memiliki sidik jari yang sama antara satu dengan lainnya. Begitu kreatifnya Tuhan untuk bisa niat banget dulu diukirin satu-satu tangan kita, dibikinin satu-satu. Ini punya si Pak David, dibikinin ya. Ini mungkin waktu dia baca dia bisa lihat, oh ini tangannya David. Ini waktu dilihat ini, oh ini tangannya Jeffrey.
Tapi kalau kita lihat gini kita nggak ngerti. Tapi percayalah, di tangannya pencipta, dia mengenal kita, amin. Mazmur 104 ayat 24-25 mengatakan begini, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu, lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Sebelum kami berangkat ke negeri Kangguru kemarin, saya kunjungin mertua di Palembang. Dan ternyata keadaannya sedang tidak baik. Saya ingat itu kira-kira saya berangkat tuh tanggal 16 Desember ya. 15 Desember. Kemudian 16 Desember saya lihat kondisinya rasanya semakin tidak baik, ngedrop. Padahal kami rencana untuk mau berangkat. Ya sudah. Adiknya Agnes berinisiatif, sudahlah cek darah, coba dicek. Beneran, hasilnya ternyata ngedrop, natriumnya, garamnya jatuh, dan kemudian HB-nya cuma 8. Ya sudah, segera masuk rumah sakit. Kita coba untuk atur semuanya, dan kita masukkan ke UGD. Di UGD dipersiapkan kamar untuk menginap, dan dipersiapkan rencana untuk transfusi darah sekitar 2 kantong. Ya sudah, kita menunggu. Saya cuma mikir, ini kurang dari seminggu kita mau berangkat loh. Ini gimana coba ini kalau misalnya begini. Tapi saya juga gak berani ngomong. Terus saya dengar dari ucapan dari mama mertua bilang sama adiknya Agnes yang laki-laki, sudahlah kalian berangkat aja. Paling batalinlah 1 tiket punya mama ya kan, berangkat aja udah gak apa-apa. Daripada kondisinya jadi hambatan. Enggak lah, jangan ngomong begitu, kita pasti bisa berangkat. Tapi sejujurnya di hati kecil saya bukannya pesimis, tetapi jujurnya saya juga kesian. Kalau kita sendiri memaksakan seolah-olah jadi kehendak kita kan. Tapi ya sudah, besok saya rencana pulang ke Lampung pas hari Rabu. Rencana Sabtu berangkat. Hari Rabu saya pulang dan saya kunjungin dan ternyata ketemu sama tim SOS Palembang. Sahabat orang sakit. Sekedar informasi, gereja kita menjalankan SOS sahabat orang sakit, di mana kita juga bila ada teman-teman yang sakit, kita kunjungin, kita doakan. Dan ternyata saya juga nggak menyangka dikunjungin sama SOS Palembang. Mereka datang dan mereka doain untuk mertua. Ya sudah selesai doain, ya mertua jadi bisa ngobrol, ada teman ngobrol, ceria, ya sudah. Kemudian saya pamit, saya pulang. Pas sudah sampai di Lampung sore, siang saya WA-in, gimana? Udah dapat transfusi belum? Belum, masih disiapin. Udah 1 hari masih belum dapat transfusi. Aduh. Saya pikirkan kalau misalnya hari itu pagi udah transfusi, kita lihat perkembangannya, udah segeran mungkin, udah fit, masih belum. Besok paginya, gimana? Udah transfusi? Udah selesai? Baru masuk 1, nunggu lagi besoknya lagi. Tanggal 18 Desember dikunjungin SOS, 19 Desember besoknya masih rawat inap. Masuk kantong kedua, puji Tuhan udah agak baikan. 20 Desember itu keluar rumah sakit, hari Jumat keluar rumah sakit. Tanggal 21 Desembernya hari Sabtu ketemu di bandara. Kebayang gak sih? Ketemu di bandara. Tapi saya lihat mukanya juga jauh berbeda, lebih cerah. Dan satu hal saya belajar, memang rencana Tuhan itu kreatif. Rencana Tuhan itu di luar akal kita. Dan ya puji Tuhan akhirnya kita akhirnya bisa berkumpul bersama-sama. Next, coba lihat gambar berikutnya. Kita bisa berkumpul sama-sama dan bisa bikin foto bareng. Kita berjalan-jalan dan kita sambil dorong dengan kursi roda. Karena ini juga buat nemenin mama, karena ini juga salah satu mama yang pengen, dia udah bikin visa untuk ke negeri Kangguru, udah lama waktu itu mau kondangan.
Tetapi batal, nggak jadi karena kondisi ngedrop. Kan nggak lucu, kali ini kita batal lagi karena ngedrop lagi. Ya sudah, tapi puji Tuhan, akhirnya kita semuanya bisa berkumpul dan pergi jalan-jalan bareng-bareng semuanya. Puji Tuhan, nggak ada yang kasih tepuk tangan. Luar biasa rencana Tuhan itu ya. Tetapi satu hal ya, kekreativitasnya Tuhan, saya mau bilang, ketika kita memiliki hati yang bersandar pada Tuhan, bukan cuma soal endingnya baik atau nggak baik, tetapi bagaimana kita bisa melihat dengan sudut pandangnya Tuhan, setiap rencana, setiap acara yang dibuat sama Tuhan, itu demi kebaikan Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang, sekalipun mama mertua pun tidak berangkat misalnya, dia harus istirahat. Toh juga ada adiknya yang di Palembang. Saya mau bilang, rencana Tuhan tetap baik. Amin. Ada peribahasa dalam bahasa Inggris, killing two birds with a stone. Ya. Kita melempar 2 burung dengan sebuah batu. Jangan kebalik ya, melempar 1 burung dengan 2 batu. Bukan, itu mah gak kena-kena. Gitu ya. Peribahasanya melempar 2 burung dengan 1 batu. Kira-kira rencana Tuhan itu seperti itu. Kita selalu berpikir, oh saya pengennya cuma yang satu ini, burung ini Tuhan. Tetapi selalu, sekalipun burung ini pun gak kedapatan kita, Tuhan itu udah siapin burung yang lainnya. Sekali tembak, dia siapin 2. Sekalipun rencananya mungkin gak sesuai dengan harapan kita yang kejadiannya. Tetapi saya mau bilang, Tuhan udah siapin rencana yang terbaik buat kita. Amin. Poin yang ketiga, ketidakterbatasan hikmat Tuhan nampak melalui ketidakmerosotannya. Ya, kalau yang pertama kekekalannya, keabadiannya. Yang kedua itu kekreativitasannya. Yang ketiga yaitu ketidakmerosotannya. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Kalau orang punya stamina, ada kalanya habis staminanya. Kita berolahraga, pastor kita, Pak Kris, dia hobi sekali lari ya. Saya pernah coba ikutin 5K ya, 5K. Kalau buat orang-orang yang sudah terlatih, rasanya itu gampang sekali. Itu mah, aduh ya ampun, seperti makanan itu cuman appetizer, makanan pembuka. Tetapi buat saya, udah selesai, astaga ya ampun, berasanya ya perut itu terkocok-kocok, terus kemudian muka itu udah rasanya, katanya teman saya udah bilang, pucet muka lo. Bener aja, waktu lari itu enak ya, udah pas capeknya itu ya, rasanya kok menyesal gitu ya, kenapa ya, udah lari capek begini kok saya bayar gitu. Enggak, bercanda. Tapi tetap buat yang lari harus tetap motivasi. Tahun 2025 kita melakukan MDC Run 2025. Siap ikut? Amin. Tapi setiap orang memang punya stamina. Tetapi Tuhan itu staminanya tuh never ending. Dia nggak pernah jadi lelah. Dan nggak pernah lesu. Nggak pernah kuyu. Nggak pernah dia, aduh, sudahlah. Aduh, kamu lagi. Lo lagi kan. Aduh Jeffrey lagi. Udah dong Jeffrey, keluhan lu kan udah kemarin dan minggu lalu. Aneh udah denger, sudahlah jangan diulang lagi. Cukuplah, percayalah, Aneh kasih rencana yang baik buat kamu. Terus minggu depan Jeffrey lagi, Tuhan, mana tulang rusukku? Enggak ada yang bercanda. Bercanda aja. Tenanglah, pasti disiapin yang terbaik. Amin. Nah, bicara soal stamina, itu soal tenaga. Tetapi yang di dalam pikiran kita, itu juga mengalami yang namanya penurunan atau degradasi. Penurunan, makin lama berkurang, makin lama yang dulu kita ingetnya banyak, makin lama makin sedikit. Dan kemudian saya ambil data, hal-hal apa saja yang sering terlupakan. Saya nggak bilang pria dan nggak bilang wanita ya. Hal-hal apa saja yang sering terlupakan. Apa saja yang terlupakan?
Ternyata ada, kalau sekarang ini udah termasuk canggih ya, password ternyata itu menjadi, kata sandi itu menjadi hal yang sering terlupakan. Tapi yang paling umum adalah barang yang mau dibeli di supermarket. Tapi buat ibu-ibu saya rasa enggak. Enggak. Saya khawatir barang-barangnya lupa ditahan. Nambah. Terus kemudian, nah ini bapak-bapak nih biasanya nih, lupa meletakkan kunci, ya. Lalu tujuan masuk ke ruangan, udah masuk ke ruangan, saya mau ngapain ya? Ada yang pernah ngerasain kayak gitu? Udah keluar, tadi apa ya ini kesini ngapain ya? Nama orang pada saat kenalan, namanya siapa? Tatang. Itu masih gampang ingetnya, gitu kan? Kalau misalnya ketemunya, misalnya nama yang sekarang tuh keren-keren loh, nama anak-anak sekarang loh tuh. Apa ya? Siapa namanya? Kimberly, kan? Namanya siapa? Clarkson. Apalagi kalau pakai namanya yang orang-orang sana. Siapa namanya? Arnold Suasana Seger. Arnold Suasana Seger. Itu susah kita ngingetnya. Lalu ada kata yang di pikiran, aduh mau ngomong apa ya? Aduh saya kelupaan. Tadi mau ngomong ini. Hari ini hari apa? Hari ini hari apa? Puji Tuhan. Di mana meletakkan ponselnya ya? Ponsel terakhir taruh di mana ya ponsel? Sampai keluarin aplikasi. Find my phone. Hati-hati ya. Telepon itu juga sekarang itu jangan sembarangan dimalingin. Tapi nggak ada kok di sini ya. Telepon itu juga bisa ada radarnya. Jadi kita bisa tahu di mana handphone kita. Lokasi parkiran kendaraan. Kendaraan kita parkir di mana? Kalau kita parkirnya pinggir jalan, kita tinggal susurin aja ya setiap jalan, pinggir jalan. Tapi kalau di Jakarta, parkirannya kan udah parkiran gedung. Waduh, udah banyak banget. Dan ini menunjukkan bahwa ingatan kita pun mengalami degradasi. Mengalami penurunan. Salah satu dari pamannya Agnes, itu juga seorang yang sangat lincah pada saat masa mudanya. Sangat lincah, getol banget jualan, marketing banget, luar biasa. Saat ini sudah berumur 80 tahun lebih. Dan saya udah mulai melihat penurunannya jauh sekali. Dari ketika pertama kali saya menikah dan saya berkenalan, dan sampai saat ini sudah 10 tahun dan saya bertemu dia, jauh sekali. Keadaannya, dia sudah gak ingat nama saya siapa. Dan bahkan kalau misalnya keluar rumah, dia juga harus ditemenin karena dia juga bisa-bisa nggak tahu jalan pulangnya. Seperti yang dikhotbahkan oleh Pak David ya. Kalau misalnya setiap ada hukum gravitasi yang menarik setiap barang ke bumi, ada cara untuk mengatasinya, yaitu manusia bisa bikin pesawat terbang untuk melawan gravitasi. Ada sebuah kisah tentang pesawat terbang, yaitu kisah seorang pilot bernama Ken Allen dan penumpangnya Darren Harrison mengendari sebuah pesawat Cessna solo. Artinya solo itu tidak ada co-pilot. Ken Allen dia nyetir sendirian dan kemudian ada sekitar 2 atau 3 penumpang, termasuk Darren Harrison. Pada 10 Mei 2023, mereka mengendari pesawat Cessna 208 di ketinggian 12.000 feet. Tiba-tiba di ATC, Air Traffic Control, itu mendapatkan sebuah pesan emergency, SOS. We are in a serious situation here. Si Darren yang ngomong. Si penumpang ini, dia tiba-tiba ngomong lewat kontrolnya itu, dia ngomong ke ATC. Kita dalam keadaan yang sangat serius. Bisa diberitahu, bisa dikabarin situasinya seperti apa. Pilot saya tiba-tiba mengalami ketidaksadaran dan ngomong meracau, ngomongnya nggak jelas. Jadi tiba-tiba pilot yang sedang mengendari pesawat di ketinggian 12.000 feet itu tiba-tiba tidak sadar. Dan seorang penumpang yang bernama Darren Harrison memberanikan diri, menekatkan diri dia untuk mengambil alih setir dari pilotnya tersebut dan mencoba untuk menyetir sebuah pesawat yang dia tidak pernah memiliki pengalaman untuk menyetir sama sekali, mengendari pesawat. Coba ceritakan, apakah engkau pernah mengendari pesawat? No, I have no idea. Apa yang kamu lihat sekarang?
saya melihat air. Berarti itu lagi nose dive, lagi terjun ke bawah, saya melihat air saat ini. Kebayang gak sih dia tiba-tiba dari belakang tempat duduk dan kemudian dia ngambil headphone-nya dia untuk ngomong segala macam dengan keadaan ketinggian 12.000 kaki. Terus kemudian, oke, kamu tenang sekarang dan yang kamu perlu lakukan adalah sekarang bagaimana kamu untuk menstabilkan pesawat ini, kamu tarik tuasnya secara perlahan saja. Dia coba ikutin setiap instruksinya, Darren ikutin orang yang gak pernah dia kenal, orang yang dia gak tahu itu siapa di balik itu, tetapi dia mau coba untuk taat, dia mau coba untuk turut serta. Dia tarik tuasnya pelan-pelan. Saya cuman di belakangnya cuma bilang, oke, sudah perlahan, kamu sebisa mungkin stabilkan pesawatnya, jangan sampai jatuh. Stabilkan pesawatnya, stabilkan saja. Tidak terlalu jatuh dan tidak terlalu naik. Stabilkan terus. Sudah? Oke. Di suatu titik dan kemudian Darren berhasil untuk mendaratkan pesawatnya di Bandara Florida. Satu hal yang menarik adalah, ya memang setelah itu Ken Allen, sang pilot itu mendapatkan surgery, dioperasi, 9 jam operasi, mendapatkan emergency, karena ternyata ada serangan jantung, pembuluh aortanya robek, sehingga harus dijahit. Yang menarik adalah, si Darren kemudian dia turun, dan dia ada kesempatan untuk bertemu dengan orang yang memberikan informasi lewat ATC itu, lewat telinganya, lewat dari jarak jauh. Yang diketahui orang itu bernama Robert Morgan. Ya, Robert Morgan ternyata adalah seorang instruktur pesawat yang paruh waktu, part-timer, dan dia seorang pekerja di ATC. Ken Allen, si Darren dia bilang, kalau pas ketemu, terima kasih ya, kamu telah menyelamatkan hidup saya. Tapi Robert Morgan dia cuma bilang begini, saya cuma mau bilang kamu adalah murid saya yang terbaik. Baru kali ini saya punya murid yang langsung to the point, yang pada langsung praktek, nggak pakai pemanasan, nggak pakai latihan. Kamu latihan langsung pada prakteknya, di tujuannya di langit. Di Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak pernah kurang tajam untuk mendengar. Ya, saya boleh undang para pemusik. Ketika diwawancara, mereka kemudian bertemu kembali ya, pilot, penumpang, Ken Allen sama Darren. Ken Allen say sorry, maaf ya kalau saya ini sempat mencoba untuk saya meletakkan hidupmu dalam bahaya. Oh enggak kok, saya malah terima kasih, saya punya pengalaman yang ini. Pada saat itu istrinya Darren itu sedang hamil 7 bulan. Dan pada saat ketemu dengan Robert Morgan, Robert bilang, saya nggak melakukan apa-apa sebenarnya. Saya cuma melakukan apa yang saya bisa. Tetapi satu hal yang hebat tuh kamu. Karena kamu mau turut, mau taat dengan apa yang saya ngomongin. Karena kamu menyelamatkan diri kamu sendiri. Dengan kamu taat dengan setiap kata-kata, setiap instruksi saya. Suatu hari nanti, kita juga akan ketemu sama Tuhan Bapa kita di surga. Dan akankah kita peluk Bapa kita di surga dan Bapa kita nanya, apakah kamu sudah menuruti setiap perintahku? Apakah engkau sudah mengikuti setiap hikmat, instruksi yang aku berikan kepadamu? Ada kalanya setiap momen yang kita lakukan, kita ngerasa biasa-biasa aja. Kita nggak butuh kalau misalnya biasa-biasa aja. Tetapi ketika kita emergency, barulah kita panggil Tuhan. Tuhan, engkau ada di mana? Tetapi Tuhan mau bilang,
setiap langkah-langkahku ditentukan oleh Tuhan. Setiap langkah-langkah kita sudah ditulis. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan. Di dalam satu buku, yaitu namanya Bible, Alkitab. Petunjuk-petunjuk bagaimana kita bersikap dan bertindak. Bagaimana kita bisa menjadi berkat buat banyak orang di dunia ini. Itulah akhirnya kita menjadi orang yang siap untuk dibina sama Tuhan. Orang yang siap dipandu dengan hikmat Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, hanya padamu. Sekali lagi kita dari awal. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya. Saya undang para jemaat untuk bangkit berdiri semuanya. Percaya, hatiku percaya. Katakan, hatiku percaya Tuhan. Percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, hatiku percaya. Dengan sungguh-sungguh jadikan ini doa kita. Kami mau percaya sama Tuhan. Kami gak mau percaya dengan yang lain. Percaya, selalu ku percaya. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Tanda kita berserah sama Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur buat setiap anugerah yang Tuhan boleh berikan pada kami. Ajarkan kami Tuhan untuk kami bisa melihat secara dua sisi. Secara pandangan, bukan dengan pandangan manusiawi saja, tetapi ajarkan kami untuk bisa melihat pandangannya Tuhan, pandangan ilahi. Taruh roh ilahi Tuhan itu dalam hidup kami, di dalam pikiran kami. Setiap rencana yang dikiranya itu menuai kegagalan, kami percaya Tuhan memiliki keberhasilan di baliknya. Setiap rencana yang dirasa itu tidak terjadi dan itu menurut kami suatu hal yang gagal, kami percaya Tuhan memberikan rencana yang terbaik sebagai gantinya. Kami berdoa Tuhan untuk tahun 2025, untuk setiap kegiatan yang kami mau lakukan, baik khususnya untuk gereja ini, kami mau berserah sama Tuhan. Untuk MDC Run, untuk donor darah kemarin yang telah terjadi Tuhan, untuk kegiatan-kegiatan anak muda, retret, youth camp, semuanya Tuhan, kami mau berserah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap apa yang kami lakukan ini, itu tiada artinya Tuhan, kecuali Tuhan campur tangan dalam setiap pekerjaan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rencana di tahun 2024 yang menuai kegagalan. Kami nggak mau Tuhan berlarut-larut untuk tinggal di dalam kegagalan di 2024. Kami nggak mau Tuhan, seperti kami ditarik kaki kami Tuhan dan kami sulit untuk bergerak. Untuk setiap kejadian-kejadian usaha kami, pekerjaan kami yang dirasanya itu gagal di tahun-tahun yang sudah lewat Tuhan. Kami mau tengking di dalam nama Yesus Kristus kami Tuhan. Kami mau tolak dalam nama Yesus Kristus setiap roh kegagalan Tuhan. Setiap roh intimidasi Tuhan. Setiap roh yang membuat kami tidak bisa bergerak maju Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus. Itu yang akan membuat kami semakin maju untuk bisa bergerak, move on ke depan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat MDC Bandar Lampung yang mendengarkan firman ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh menurunkan Tuhan, setiap roh Tuhan yang membuat kami kreatif. Setiap roh Tuhan untuk bisa membuat kami berpikir secara cerdas. Untuk membuat kami Tuhan selalu percaya sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang memiliki sumber segala sesuatunya. Dan kami percaya Tuhan akan membawa kami jauh dari kemerosotan. Tetapi akan mengangkat kami naik level up ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman ini boleh memberkati setiap kami, setiap jemaat di sini. Dan firman ini juga boleh menguatkan setiap kami yang datang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami